Ada saat-saat ketika kita bangun di pagi hari dengan perasaan seolah dunia bergerak lebih cepat dari kemampuan kita mengikuti langkahnya. Rasanya seperti ada arus yang terus menyeret, sementara kita hanya mencoba tetap berdiri. Namun, di tengah dinamika itu, saya menemukan bahwa manusia selalu memiliki ruang kecil di dalam dirinya, ruang yang tidak bisa disentuh kesibukan, tidak bisa diambil tekanan, dan tidak bisa diganggu hiruk-pikuk realitas. Ruang itu adalah tempat kita kembali mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang berlari, mengejar sesuatu, tetapi juga tentang menyadari keberadaan diri saat ini. Para filsuf Stoik menyebutnya sebagai kemampuan untuk memisahkan hal yang berada dalam kendali dari hal yang bukan milik kita. Ketika kita mampu memahami batas itu, kita mulai melihat bahwa kedamaian bukan sesuatu yang harus dicari jauh, melainkan sesuatu yang dibangun dari cara kita memandang hidup. Dan dari ruang kecil inilah refleksi, keheningan, serta pemahaman yang lebih lembut tentang diri perlahan tumbuh. Ada masa ketika saya mulai menyadari bahwa standar produktivitas di era modern tidak lagi sekadar tentang menyelesaikan pekerjaan, melainkan tentang bagaimana seseorang mampu terus berada dalam pergerakan tanpa henti. Setiap hari seakan menjadi perlombaan yang tidak pernah diresmikan, namun diam-diam menuntut kita untuk berlari lebih cepat dari kemampuan diri sendiri. Di tengah dorongan untuk selalu efisien, kreatif, dan relevan, saya sering merasa seakan hidup bergerak lebih cepat dari waktu yang saya miliki untuk memahaminya. Tekanan itu muncul dalam berbagai bentuk: target yang meningkat tanpa diskusi, harapan yang hadir tanpa pemberitahuan, hingga budaya pembandingan yang seolah wajar dalam lingkungan profesional. Saya mulai menyadari bahwa di balik semua tuntutan itu ada kecenderungan untuk mengukur nilai diri melalui apa yang bisa dicapai, bukan melalui pemahaman tentang siapa kita sebenarnya. Dalam upaya mempertahankan ritme cepat yang ditetapkan oleh lingkungan, saya kerap mengorbankan hal-hal sederhana yang dulu memberi ruang bernapas, momen tenang, jeda singkat, atau sekadar menikmati hari tanpa agenda berlapis. Perlahan, saya menangkap bahwa produktivitas yang terus dipacu bukan hanya menimbulkan kelelahan fisik, tetapi juga mengikis batas antara keinginan pribadi dan tuntutan eksternal. Saya mulai bekerja bukan karena dorongan dari dalam diri, melainkan karena rasa takut tidak mampu memenuhi standar yang tak pernah jelas batasnya. Seolah-olah diam berarti tertinggal, dan berhenti sejenak berarti kehilangan kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Namun, semakin lama saya berada dalam arus tersebut, semakin terlihat bahwa tidak semua percepatan membawa manfaat. Ada konsekuensi halus yang sering terabaikan: ketajaman berpikir yang menurun, hubungan sosial yang renggang, hingga hilangnya kemampuan menikmati hal kecil yang dulu membuat hidup terasa wajar. Paradoksin, keinginan untuk menjadi lebih baik seringkali justru menjauhkan saya dari kualitas hidup itu sendiri. Saya akhirnya menyadari bahwa standar produktivitas yang tak terbatas bukanlah ukuran keberhasilan, melainkan pengingat bahwa manusia tetap memiliki batas. Kesadaran ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui rangkaian kelelahan yang berulang. Dari situ saya memahami bahwa menghargai proses dan memberi ruang bagi diri sendiri bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kendali atas hidup yang terlalu mudah dibawa arus kesibukan. Di tengah tuntutan zaman, saya belajar bahwa melambat bukan berarti menyerah. Justru di dalam kelambatan itu ada kesempatan untuk menimbang ulang arah, menilai tujuan, dan menghidupkan kembali kemampuan. Menikmati hidup yang selama ini terpinggirkan oleh ambisi yang tak pernah puas. Ada saat ketika saya mulai mempertanyakan
bagaimana hustle culture berhasil menguasai begitu banyak ruang dalam kehidupan modern. Budaya ini tumbuh dari keyakinan bahwa bekerja tanpa henti adalah cara tercepat menuju keberhasilan, seolah dedikasi hanya dapat dibuktikan dengan mengorbankan waktu pribadi. Saya menyaksikan dan turut merasakannya bagaimana ritme kerja yang berlebihan perlahan berubah menjadi standar umum, bahkan dianggap sebagai kebanggaan tersendiri. Tidak jarang seseorang dipuji bukan karena kualitas hasil kerjanya, melainkan karena kesanggupannya tetap terjaga hingga larut malam demi menambah jam produktif. Di tengah tekanan itu, saya mulai melihat dampak yang kerap disembunyikan. Kelelahan emosional hadir lebih sering daripada rasa puas. Pikiran dipenuhi beban yang tidak pernah benar-benar selesai, sementara tubuh menjalani hari dengan energi yang menurun. Ada jarak yang semakin lebar antara apa yang saya lakukan dan apa yang benar-benar saya butuhkan. Ketika waktu istirahat dirasa sebagai gangguan dan jeda dianggap ancaman bagi pencapaian, saat itu saya menyadari betapa jauhnya saya terseret dalam arus yang tidak lagi sehat. Salah satu hal yang paling mengganggu adalah hilangnya kemampuan untuk mengenali tanda-tanda kelelahan. Ketika tubuh meminta rehat, saya justru menganggapnya sebagai kurangnya komitmen. Ketika pikiran mulai kehilangan fokus, saya memilih menambah jam kerja sebagai bentuk pembenaran. Padahal, semakin keras saya mendorong diri sendiri, semakin pudar batas antara dedikasi dan kesia-siaan. Hustle culture membuat saya percaya bahwa stres adalah bagian tak terpisahkan dari proses menuju tujuan. Meski kenyataannya stres itu justru menggerogoti daya tahan mental perlahan-lahan lebih jauh. Budaya kerja berlebihan menciptakan ruang sosial yang kering. Hubungan dengan orang terdekat mulai renggang karena waktu dan perhatian habis untuk pekerjaan. Percakapan ringan yang dulu menghangatkan hari berubah menjadi hal mewah yang sulit dijangkau. Saya mulai mengerti bahwa produktivitas yang dibangun di atas keletihan tidak pernah benar-benar menghasilkan kebahagiaan, hanya meninggalkan kesenjangan antara pencapaian dan kesejahteraan batin. Ketika saya mulai mempertanyakan arah hidup, saya menemukan bahwa keberhasilan tidak harus dibayar dengan mengabaikan kesehatan mental. Ada nilai penting dalam menjaga keseimbangan, sesuatu yang sering terlupakan dalam budaya yang memuja kesibukan. Saya akhirnya memahami bahwa bekerja keras tetaplah penting, tetapi bekerja berlebihan bukanlah jaminan untuk meraih hidup yang utuh pada aku. Saya belajar bahwa menghargai diri sendiri bukan berarti menolak ambisi. Justru di sanalah letak kedewasaan dalam memahami batas. Ketika saya memberi ruang untuk beristirahat, saya menemukan kembali kapasitas berpikir yang jernih, emosi yang lebih stabil, serta kemampuan menikmati kehidupan yang sebelumnya tertutup oleh tumpukan kewajiban. Hustle culture mungkin menawarkan kebanggaan sementara, tetapi keseimbanganlah yang memberi ketenangan jangka panjang. Ada masa ketika saya menyadari bahwa kehadiran gawai tidak lagi sebatas alat bantu, melainkan ruang yang menelan sebagian besar perhatian saya tanpa disadari. Setiap notifikasi seakan meminta agar saya tetap terhubung, seolah ada tuntutan yang harus segera dipenuhi. Dalam diam, perangkat-perangkat itu membentuk kebiasaan baru. Memeriksa layar begitu bangun tidur, mengalihkan fokus saat sedang berbicara dengan orang lain, bahkan mencuri waktu yang seharusnya digunakan untuk menenangkan pikiran. Saya mulai melihat bahwa ketergantungan terhadap dunia digital tidak sekadar soal komunikasi, tetapi tentang bagaimana saya perlahan kehilangan ruang untuk mengenali diri sendiri di tengah kebutuhan untuk selalu hadir secara virtual. Terjadi penurunan kualitas kehadiran dalam kehidupan nyata. Saya mungkin duduk bersama seseorang, tetapi pikiran sering melayang pada pesan-pesan yang masuk atau lini masa yang tak berhenti bergerak.
Kemudahan akses informasi membuat saya jarang menikmati momen dengan sepenuh rasa. Waktu yang dulu saya gunakan untuk beristirahat berubah menjadi sesi menggulir layar tanpa tujuan, hanya mengikuti arus visual yang tak ada ujungnya. Saya mulai melihat bahwa keheningan yang dulu memberi ketenangan kini tergantikan oleh rangsangan yang terus bertambah. Ketika jeda semakin singkat, saya merasa sulit bersentuhan dengan perasaan sendiri. Kesempatan untuk merenung sering hilang karena pikiran lebih sering diarahkan ke hal-hal yang muncul di layar. Saya pun menyadari bahwa ketenangan bukan sekadar tidak adanya suara, melainkan kemampuan untuk menghentikan kebiasaan merespons segala hal secara spontan. Namun dorongan untuk tetap terhubung membuat saya jarang memberi ruang bagi diri untuk mengambil jarak dari hiruk-pikuk digital. Yang paling terasa adalah menurunnya kualitas hubungan dengan orang sekitar. Percakapan menjadi pendek, perhatian mudah teralihkan, dan waktu kebersamaan tidak lagi terasa hangat. Saya pernah mengira bahwa berada di banyak platform berarti menjaga koneksi. Tetapi ternyata koneksi yang luas tidak selalu berarti mendalam. Ada ironi yang sulit diabaikan. Saya semakin sering berinteraksi, tetapi rasa kedekatan justru menipis. Saya perlahan memahami bahwa kehadiran digital seharusnya mendukung kehidupan, bukan menggantikannya. Ketika saya mulai membatasi waktu layar, ada perasaan asing, sekaligus melegakan. Asing, karena saya terbiasa bergerak mengikuti ritme aplikasi, namun melegakan, karena saya mendapati kembali ruang hening yang sempat hilang. Dalam jeda tersebut, saya bisa merasakan kembali apa yang dulu tampak sederhana, menikmati suasana, mengamati sekitar, dan memberikan perhatian penuh kepada orang yang berbicara di depan saya. Pada akhirnya, ketergantungan pada gawai tidak harus dihilangkan, tetapi perlu diseimbangkan. Saya belajar bahwa kualitas hidup tidak terletak pada seberapa cepat saya merespons pesan atau seberapa banyak informasi yang dikonsumsi dalam sehari. Kebahagiaan sering muncul ketika saya memberi waktu bagi diri sendiri untuk hadir di dunia nyata tanpa distraksi yang menuntut perhatian sepanjang waktu. Dengan langkah kecil itu, saya mulai menemukan kembali ketenangan yang selama ini tertutup oleh kilau layar yang tidak pernah padam. Ada saat ketika saya mulai menyadari bahwa media sosial bukan lagi sekadar tempat berbagi cerita, tetapi panggung yang menuntut penampilan sempurna. Setiap unggahan seperti membawa pesan tersirat, jadilah individu yang selalu tampak berhasil, bahagia, dan penuh pencapaian. Tekanan itu muncul bukan karena ada perintah yang jelas, melainkan karena arus perbandingan yang terus mengalir di depan mata. Ketika melihat orang lain memamerkan keberhasilan, saya sering merasa harus mengikuti standar yang sama, meski tidak semuanya sesuai dengan perjalanan hidup saya. Di balik layar, muncul kebutuhan untuk menyusun citra diri yang konsisten dengan harapan publik. Saya mulai mempertanyakan, apakah yang saya bagikan masih mencerminkan diri saya, atau sekadar usaha menyesuaikan diri dengan apa yang dianggap mengesankan. Saya menyadari bahwa keinginan untuk tampil sempurna dapat mengaburkan batas antara kehidupan nyata dan versi digital yang dibentuk dengan penuh perhitungan. Ada kecenderungan untuk mengukur nilai diri melalui jumlah respons yang diterima, meski hal itu tidak ada hubungannya dengan kualitas karakter atau kebijaksanaan hidup. Fenomena ini membawa dampak yang tidak selalu tampak. Saat orang lain merayakan pencapaian di lini masa, saya terkadang merasa tertinggal, seakan langkah saya tidak cukup cepat atau tujuan saya tidak cukup besar. Padahal apa yang terlihat hanyalah potongan kecil dari hidup seseorang, bukan keseluruhan perjalanan yang mereka lalui. Namun sulit menyangkal bahwa perbandingan tersebut dapat menimbulkan rasa tertekan. Saya mendapati diri terjebak dalam pola pikir yang menganggap keberhasilan harus diumumkan agar dianggap valid. Selain itu,
saya juga memperhatikan bagaimana ruang digital membuat banyak orang merasa perlu menyembunyikan kegagalan. Tidak ada tempat bagi keraguan atau kelelahan, karena citra positif jauh lebih disukai. Kebiasaan ini menciptakan jarak antara kenyataan dan tampilan publik. Kita menjadi generasi yang pandai menata unggahan, tetapi sering kesulitan mengakui beban kehidupan yang seharusnya bisa dibicarakan dengan jujur. Saat itulah saya memahami bahwa media sosial dapat menimbulkan ilusi kehidupan ideal yang membuat banyak orang merasa tidak cukup, meski mereka telah berusaha sekuat tenaga. Saya kemudian mulai memberi jarak terhadap dorongan untuk menampilkan hidup secara terus-menerus. Tidak semua momen perlu dipublikasikan, dan tidak semua pencapaian harus diumumkan. Dengan mengurangi kebutuhan untuk terlihat selangkah lebih maju, saya menemukan kembali ketenangan yang sempat hilang. Saya belajar bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh pandangan orang asing yang melihat unggahan saya beberapa detik, tetapi oleh kualitas pengalaman yang saya jalani tanpa perlu validasi eksternal. Pada akhirnya, saya memahami bahwa dunia digital dapat menjadi ruang positif jika digunakan dengan bijak. Menghargai diri sendiri berarti menerima bahwa tidak semua perjalanan harus diperdebatkan atau diukur melalui perbandingan. Media sosial hanyalah jendela kecil, bukan cermin utama yang menentukan harga diri. Ketika saya berhenti mengejar kesempurnaan visual, saya mulai melihat hidup dengan perspektif yang lebih tulus, bahwa kebahagiaan tidak selalu harus ditampilkan, cukup dirasakan dan dijalani dengan penuh kesadaran. Ada fase ketika saya mulai merasakan bahwa batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin kabur. Kemajuan teknologi yang seharusnya mempermudah justru menghadirkan ruang kerja yang melebur dengan hampir seluruh aktivitas harian. Ponsel yang dulu hanya digunakan untuk berkomunikasi kini berubah menjadi kantor yang selalu melekat di tangan. Notifikasi pekerjaan bisa muncul kapan saja, tanpa memperhatikan waktu istirahat atau kondisi mental. Dalam keadaan seperti itu, sulit menentukan kapan saya sedang bekerja dan kapan saya seharusnya beristirahat. Awalnya saya menganggap fleksibilitas sebagai hal yang menguntungkan. Bekerja dari mana saja terdengar ideal, seolah memberi kebebasan untuk mengatur ritme sesuai kebutuhan. Namun lambat laun saya melihat kenyataan lain. Kebebasan itu diikuti tuntutan untuk selalu tersedia. Ketika pesan masuk pada malam hari atau hari libur, ada dorongan untuk segera merespons, seakan menunda berarti mengabaikan tanggung jawab. Dari situ muncul kesadaran bahwa fleksibilitas yang tidak diatur dengan tegas dapat berubah menjadi jerat yang menghilangkan waktu pribadi. Saya sering mendapati diri duduk di meja makan sambil memikirkan hal-hal yang belum terselesaikan. Dalam perjalanan sekalipun, pikiran saya tertarik pada pekerjaan yang menunggu di perangkat digital. Situasi ini membuat saya jarang hadir sepenuhnya dalam momen yang seharusnya dinikmati bersama keluarga atau teman. Waktu yang semestinya memberi pemulihan emosional malah diisi oleh pekerjaan yang terus menagih perhatian. Perlahan, saya menyadari bahwa hidup yang seharusnya seimbang mulai tergeser oleh budaya yang memaklumi kerja tanpa batas waktu. Kondisi tersebut juga memberi dampak pada hubungan sosial. Saya merasa sulit untuk bercengkrama dengan nyaman ketika ada tekanan tak kasat mata untuk tetap memantau perangkat. Bahkan saat tubuh berada di rumah, pikiran masih terkait dengan urusan kantor. Akibatnya, kehangatan interaksi sehari-hari memudar, digantikan rasa terpaku pada daftar tugas yang seolah tidak pernah berkurang. Saya mulai melihat betapa pentingnya menjaga jarak sehat agar kehidupan pribadi tidak terserap oleh arus pekerjaan yang terus bergerak. Selain berdampak pada hubungan sosial, hilangnya batas
juga melemahkan kemampuan saya untuk mengenali kebutuhan diri sendiri. Saya sering mengabaikan rasa lelah karena merasa waktu istirahat bisa ditunda. Namun penundaan yang terus diulang menimbulkan keletihan yang jauh lebih berat. Pikiran menjadi kurang tajam, suasana hati mudah terganggu, dan motivasi menurun. Dari pengalaman itu, saya memahami bahwa tubuh dan pikiran membutuhkan waktu khusus untuk memulihkan energi, bukan sekadar jeda singkat di sela pekerjaan. Akhirnya, saya mulai menetapkan aturan sederhana untuk memulihkan keseimbangan, mematikan notifikasi pekerjaan di luar jam tertentu, menyediakan waktu tanpa perangkat, serta memberi diri kesempatan untuk menikmati kesunyian tanpa gangguan. Langkah-langkah kecil itu membantu saya menyadari bahwa kehidupan pribadi layak dilindungi, bukan sebagai bentuk penghindaran, tetapi sebagai upaya menjaga kualitas hidup agar tidak tergerus oleh kesibukan pada akhir. Saya mengerti bahwa produktivitas tidak hanya diukur dari seberapa banyak waktu yang saya habiskan untuk bekerja, melainkan dari kemampuan menjaga batas agar pekerjaan tidak menelan seluruh ruang hidup. Dengan menegakkan garis pemisah yang tegas, saya menemukan kembali kendali atas waktu, perhatian, dan ketenangan. Dan dari situlah saya bisa menjalani hari dengan lebih utuh, tanpa merasa hidup hanya berputar pada tuntutan yang tidak ada habisnya. Ada masa ketika saya mulai menyadari bahwa rasa bersalah saat beristirahat bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari pola pikir yang dibentuk oleh lingkungan. Dalam kehidupan modern, istirahat sering dianggap sebagai bentuk kemalasan. Seseorang dinilai dari seberapa sibuk dirinya, bukan dari kualitas hidup yang dijalani. Saya menyaksikan bagaimana banyak orang, termasuk diri saya sendiri, merasa tidak pantas mengambil waktu untuk berhenti. Seolah jeda adalah ancaman terhadap identitas produktif yang selama ini dijunjung. Rasa bersalah itu muncul setiap kali saya mencoba memberi ruang bagi diri sendiri. Ketika saya duduk untuk sekadar menenangkan pikiran, ada suara kecil yang mempertanyakan keputusan tersebut. Seakan-akan ada tuntutan tak tertulis yang mengharuskan saya terus bergerak, terus mengejar sesuatu, meski tubuh dan pikiran sudah menunjukkan tanda keletihan. Dalam kondisi seperti itu, istirahat tidak lagi terasa sebagai hak, melainkan kemewahan yang sulit dinikmati. Saya mulai memahami bahwa tekanan tersebut terbentuk dari budaya yang mengukur nilai manusia melalui pencapaian yang dapat dilihat. Ketika seseorang berhenti sejenak, dunia sekelilingnya bergerak tanpa henti, maka muncul ketakutan akan tertinggal, dianggap tidak ambisius, atau kehilangan kesempatan. Padahal, tidak ada yang lebih melelahkan daripada bersaing dengan bayangan ekspektasi yang tidak memiliki batas. Saya merasakan bagaimana kecemasan ini menggerogoti kemampuan saya untuk merasakan ketenangan. Bahkan ketika saya memiliki waktu luang, hal yang paling mengganggu adalah hilangnya kemampuan untuk mengenali kebutuhan diri. Saya terbiasa menunda istirahat dengan alasan masih banyak yang belum selesai. Namun penundaan tersebut hanya menambah tekanan yang menumpuk dari hari ke hari. Pikiran menjadi kacau, fokus menurun, dan emosi mudah terganggu. Saya menyadari bahwa rasa bersalah justru membuat istirahat semakin menjauh. Padahal, kelelahan yang saya rasakan menuntut pemulihan yang tidak bisa digantikan oleh semangat semu. Dalam momen refleksi, saya mencoba menilai kembali apa yang membuat saya sulit menerima kebutuhan untuk berhenti. Ternyata, saya terlalu terbiasa menghubungkan nilai diri dengan produktivitas. Saya lupa bahwa istirahat memiliki peran penting dalam menjaga kejernihan pikiran dan kesehatan emosional. Waktu hening seharusnya tidak dianggap sebagai gangguan, melainkan kesempatan untuk memulihkan perspektif. Mengambil langkah mundur bukan tanda kelemahan, tetapi cara untuk menjaga arah agar tetap jelas. Perlahan, saya mulai berlatih menerima konsep
bahwa istirahat adalah bagian dari proses, bukan jeda dari proses. Saya mengizinkan diri untuk berhenti tanpa memberi pembenaran yang panjang. Saya belajar bahwa kualitas pekerjaan justru meningkat ketika tubuh dan pikiran mendapatkan ruang untuk pulih. Tidak ada alasan bagi saya terus menekan diri hanya untuk memenuhi standar yang tercipta dari kebiasaan. Masyarakat yang mengagungkan kesibukan pada akhirnya, saya menyadari bahwa melepaskan rasa bersalah saat beristirahat adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Hidup tidak harus dijalani dalam kecepatan yang konstan. Ada nilai penting dalam melambat, dalam merasakan waktu yang tidak diisi oleh tuntutan apapun. Dari kesadaran itu, saya mulai melihat bahwa istirahat bukanlah kehilangan momentum, melainkan cara untuk menjaga kehidupan tetap seimbang, sehat, dan terasa utuh. Ada fase ketika saya mulai merasakan paradoks yang muncul dari kehidupan modern. Dikelilingi banyak orang, namun tetap merasa kesepian. Kota tempat saya tinggal dipenuhi keramaian, aktivitas, dan percakapan yang bersinggungan satu sama lain. Tetapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada ruang hampa yang sulit dijelaskan. Saya berjalan di antara kerumunan, namun langkah terasa asing. Ada kesadaran bahwa kedekatan fisik tidak selalu menghasilkan kehangatan emosional. Orang-orang berlalu begitu cepat, sikon, masing-masing tenggelam dalam dunianya sendiri, tanpa kesempatan untuk menoleh pada hubungan yang lebih mendalam. Saya menyadari bahwa kesibukan yang terus meningkat perlahan menjauhkan saya dari interaksi yang dulu terasa akrab. Percakapan yang sederhana kini menjadi hal langka, sering digantikan pertukaran pesan singkat yang hanya bertujuan menyampaikan informasi, bukan membangun kedekatan. Saya merindukan momen ketika pertemuan dilakukan tanpa terburu-buru, ketika waktu tidak dipotong oleh jadwal yang menumpuk. Namun semakin dewasa, semakin banyak hal yang harus diprioritaskan, hingga hubungan manusia kehilangan ruang untuk tumbuh dalam kesendirian yang muncul di tengah keramaian. Saya mencoba memahami apa yang membuat jarak itu terasa begitu kuat. Mungkin karena banyak orang, termasuk diri saya, terbiasa menjaga citra tertentu. Kami menampilkan diri dengan hati-hati, seolah merasa perlu menyembunyikan kerentanan. Padahal, hubungan yang hangat sering lahir dari kejujuran yang terbuka, bukan penampilan yang dipoles sedemikian rupa. Saya mulai menyadari bahwa kesepian bukan selalu disebabkan oleh kurangnya teman, tetapi oleh ketidakmampuan untuk hadir secara autentik. Perubahan lain yang saya rasakan adalah bagaimana waktu berkualitas menjadi semakin sulit ditemukan. Ketika bertemu dengan teman atau keluarga, pikiran saya kadang terpecah oleh pekerjaan atau distraksi digital. Telepon yang terus bergetar membuat perhatian teralih, sehingga percakapan yang seharusnya menghubungkan malah menjadi datar. Saya menyadari bahwa kehadiran fisik tidak ada artinya jika pikiran terseret ke hal lain. Di situ saya memahami bahwa tantangan terbesar dalam menjalin hubungan bukan jarak geografis, melainkan kemampuan memberikan fokus pada orang yang berada di depan saya. Kesepian yang tumbuh di tengah keramaian juga membuat saya merenungkan kembali arti keterhubungan. Banyak orang yang saya temui setiap hari, namun hanya sedikit yang benar-benar saya ajak berbicara lebih dari sekadar basa-basi. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali saya mendengarkan seseorang tanpa terburu-buru? Kapan saya memberikan perhatian sepenuhnya tanpa menimbang waktu yang terbuang? Pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan kesadaran bahwa hubungan yang bermakna membutuhkan investasi emosional, bukan sekadar kehadiran singkat. Perlahan, saya mencoba membangun kembali kedekatan dengan langkah kecil, mengurangi distraksi ketika berbicara dengan orang lain, mengatur waktu untuk bertemu tanpa agenda tertentu, dan memberi ruang bagi percakapan yang jujur. Saya menemukan bahwa kesederhanaan dapat mengurangi rasa terisolasi, asalkan
dilakukan dengan niat yang tulus. Keintiman tidak harus megah. Seringkali ia tumbuh dari perhatian kecil yang konsisten pada akarnya. Saya menyadari bahwa kesepian di tengah keramaian bukan hukuman yang tidak dapat dihindari. Ia adalah tanda bahwa manusia membutuhkan koneksi yang lebih dari sekadar lalu lalang wajah. Ketika saya mulai membuka diri terhadap hubungan yang tulus, rasa hampa itu perlahan memudar. Kehangatan hadir bukan dari banyaknya orang di sekitar, tetapi dari keterikatan yang terjalin dengan mereka yang saya izinkan masuk ke dalam hidup saya. Dari situ, saya mengerti bahwa kebersamaan sejati tidak diukur oleh jumlah, melainkan kedalaman. Ada titik dalam perjalanan hidup ketika saya mulai mempertanyakan arah yang saya tempuh. Selama bertahun-tahun, saya merasa telah berlari tanpa henti. Seakan ada garis akhir yang harus saya capai secepat mungkin. Namun semakin jauh saya melangkah, semakin kuat muncul perasaan bahwa tujuan yang saya kejar bukan sepenuhnya milik saya. Ada dorongan yang berasal dari luar, dari harapan masyarakat, keluarga, atau gambaran ideal yang disebarkan lingkungan. Tanpa sadar, saya terjebak dalam upaya memenuhi standar yang tidak pernah saya tetapkan sendiri. Saya terbiasa menganggap bahwa pencapaian harus terlihat besar agar dihargai. Karier yang menanjak, penghargaan yang mencolok, atau gaya hidup yang mencerminkan keberhasilan. Dari luar, hidup yang berorientasi tujuan seperti itu tampak terarah. Namun, di baliknya, ada beban yang memudar ketika saya berani mengakui sebagian mimpi yang saya kejar tidak memberi makna yang saya cari. Saya merasa seperti memainkan peran yang dirancang oleh orang lain, bukan perjalanan yang muncul dari pemahaman diri. Dalam refleksi itu, saya menyadari bagaimana mudahnya seseorang terbawa arus persepsi umum tentang sukses. Kita hidup di dunia yang sering memuja kecepatan, membandingkan waktu pencapaian, dan menekan individu untuk selaras dengan jalan yang dianggap ideal. Saya pun pernah menganggap bahwa hidup harus mengikuti pola tertentu agar dianggap berhasil. Namun, semakin saya menyesuaikan diri dengan pola itu, semakin sulit menemukan ruang untuk mengenali apa yang benar-benar saya inginkan. Ada momen ketika saya berusaha keras mencapai sesuatu, tetapi setelah mencapainya, saya merasa hampa. Perasaan itu menimbulkan pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah saya menjalani hidup berdasarkan intuisi sendiri, atau hanya mengikuti jejak yang sudah ditentukan sosial? Di situ saya memahami bahwa mengejar tujuan yang tidak sesuai dengan diri justru membuat proses terasa berat, sekalipun tampak bergengsi di mata orang lain. Beban itu hadir bukan karena tantangannya besar, tetapi karena tidak ada keterikatan emosional dengan arah yang ditempuh. Yang lebih mengganggu adalah hilangnya kesempatan untuk menikmati perjalanan ketika tujuan ditentukan oleh faktor luar. Fokus saya hanya pada hasil, bukan proses. Setiap langkah terasa seperti kewajiban, bukan pilihan. Saya kehilangan kemampuan untuk merayakan perkembangan kecil, karena pikiran selalu diarahkan pada target besar yang seolah tidak pernah cukup. Dalam keadaan itu, hidup terasa seperti perlombaan tanpa rasa puas. Lalu saya mulai memberi ruang untuk bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang ingin saya capai tanpa campur tangan ekspektasi orang lain? Pertanyaan itu sederhana, tetapi membutuhkan keberanian untuk menjawabnya dengan jujur. Ketika saya mulai mendengarkan suara yang selama ini tenggelam oleh kebisingan luar, saya mendapati bahwa keinginan pribadi jauh lebih tenang, lebih tulus, dan tidak selalu sejalan dengan standar umum. Tujuan pribadi mungkin tidak tampak spektakuler, tetapi memberi ketenangan yang sulit ditemukan ketika mengejar impian yang bukan berasal dari dalam diri. Saya belajar bahwa mengubah arah bukanlah kegagalan. Justru langkah paling penting adalah menyelaraskan pilihan dengan nilai yang saya pegang sendiri. Hidup bukan tentang memenuhi daftar harapan yang ditulis oleh banyak tangan, melainkan tentang menemukan jalur
yang memberi makna. Dengan memahami itu, saya mulai menjalani hari dengan lebih ringan. Tekanan untuk menyamakan langkah dengan orang lain perlahan memudar. Saya tidak lagi berlomba mengikuti kecepatan yang ditentukan luar, melainkan bergerak sesuai ritme yang saya bentuk sendiri pada ukur. Saya menyadari bahwa kebahagiaan muncul ketika arah hidup ditentukan dari dalam, bukan dari dorongan yang dipaksakan. Berhenti mengejar impian orang lain bukan tindakan mundur, itu langkah kembali pada diri sendiri. Dari situlah perjalanan hidup terasa lebih jujur, lebih stabil, dan jauh lebih hidup. Ada masa ketika saya menyadari bahwa kehidupan modern membuat saya semakin jauh dari hal-hal sederhana yang dulu memberi rasa hangat. Dalam kesibukan yang dipenuhi target dan jadwal yang terus bergerak, saya sering lupa bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk pencapaian besar. Ada nilai yang hilang ketika saya melewati hari tanpa menaruh perhatian pada hal-hal kecil yang sebenarnya memiliki kemampuan menenangkan. Saya terbiasa mengejar sesuatu yang tampak besar hingga melupakan bahwa ketenangan sering lahir dari momen yang justru tidak terlihat istimewa. Pagi hari, misalnya, dulu selalu membawa suasana damai. Saya bisa duduk tanpa tergesa, menikmati udara yang belum tercemar hiruk-pikuk. Namun kebiasaan itu perlahan menghilang. Kini, pagi saya dimulai dengan memeriksa pesan, memikirkan pekerjaan, atau mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tuntutan. Pada jeda sejenak pada awal hari, mampu memberi ruang bagi pikiran untuk meresapi waktu sebelum ritme harian menelan seluruh energi. Saya mulai merasakan kerinduan terhadap kesederhanaan yang dulu saya abaikan. Hal serupa terjadi dalam pertemuan dengan orang-orang terdekat. Percakapan ringan yang dulu membawa kehangatan, kini sering tergeser oleh urgensi pekerjaan atau distraksi dari perangkat digital. Saya jarang menikmati kebersamaan tanpa merasa dikejar waktu. Bahkan ketika saya duduk bersama seseorang, pikiran saya sering terbagi. Situasi ini menimbulkan kesadaran bahwa kualitas hubungan tidak selalu ditentukan oleh frekuensi pertemuan, melainkan oleh kemampuan untuk hadir sepenuhnya ketika bersama. Saya kemudian mulai memperhatikan hal-hal kecil yang seolah sepele. Suara hujan, aroma makanan rumahan, atau langkah santai di sore hari. Dulu saya menganggapnya sebagai bagian biasa dari rutinitas. Kini saya mulai memahami bahwa momen seperti itu dapat mengembalikan keseimbangan di tengah tekanan hidup. Namun kemampuan untuk benar-benar merasakannya membutuhkan latihan. Latihan untuk melambat, untuk memberi diri kesempatan menikmati hal-hal yang tidak memiliki nilai materi, tetapi memiliki nilai emosional yang tidak terukur. Ada ironi dalam kehidupan modern. Kemajuan memberi banyak kemudahan, namun kemudahan itu membuat kita semakin jarang berhenti. Kita sibuk bergerak, sibuk mengisi waktu, hingga waktu itu sendiri terasa tanpa makna. Saya menyadari bahwa hidup yang terlalu cepat membuat saya kehilangan kemampuan menikmati detail yang seharusnya memberi warna. Ketika keindahan kecil terlewat, hidup perlahan terasa hambar. Meskipun tampak penuh aktivitas, saya mencoba mengambil langkah kecil untuk kembali terhubung dengan hal-hal sederhana, menutup gawai saat makan, berjalan tanpa tujuan tertentu, atau menikmati sore tanpa memikirkan apa yang harus dilakukan berikutnya. Tindakan-tindakan kecil ini pada awalnya terasa asing, karena saya terlalu terbiasa merasa produktif setiap saat. Namun perlahan, saya merasakan perubahan. Pikiran terasa lebih tenang, beban emosional berkurang, dan hari-hari tidak lagi terasa berlalu begitu cepat tanpa meninggalkan kesan. Pada akhirnya, saya memahami bahwa kembali pada hal-hal sederhana bukan langkah mundur dari perkembangan zaman. Justru disitulah letak keseimbangan yang sering terabaikan.
Ketika saya memulihkan kemampuan untuk merasakan momen kecil, saya menemukan kembali kehadiran yang lebih utuh dalam hidup. Kesibukan tetap ada, tuntutan tetap berjalan, tetapi saya tidak lagi merasa kehilangan kendali. Saya belajar bahwa di tengah kerumitan dunia modern, menikmati hal sederhana bukan sekadar pilihan itu, kebutuhan agar hidup terasa lebih manusiawi. Ada tahap dalam hidup di mana saya menyadari bahwa diri sendiri hampir tidak pernah mendapatkan ruang untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya saya rasakan? Saya terbiasa bergerak dari satu urusan ke urusan berikutnya, seolah tubuh dan pikiran hanyalah mesin yang harus terus beroperasi. Dalam arus rutinitas yang padat, kebutuhan diri kerap terpinggirkan. Saya memberi prioritas pada pekerjaan, tuntutan sosial, dan berbagai hal yang dianggap penting, sementara kebutuhan dasar untuk merawat keadaan mental sering terabaikan. Saya sering berpikir bahwa rasa letih akan hilang dengan sendirinya, padahal justru penumpukan kelelahan itulah yang membuat saya semakin jauh dari keadaan ideal. Ada semacam kebiasaan untuk menganggap perawatan diri sebagai sesuatu yang bisa ditunda, seolah tidak mendesak. Namun semakin lama saya hidup dalam ritme seperti itu, semakin jelas bahwa mengabaikan batas pribadi adalah awal dari menurunnya kualitas hidup secara menyeluruh. Ketika saya melewati hari-hari dengan tenaga yang terkuras, saya mulai menyadari bahwa produktivitas tanpa keseimbangan tidak membawa kepuasan apapun. Saya memahami bahwa perawatan diri bukan sekadar soal memberi waktu untuk beristirahat, melainkan juga keberanian untuk mengakui ketidakmampuan menghadapi semuanya sekaligus. Ada kecenderungan untuk terlihat kuat di mata orang lain, namun menampilkan kekuatan terus-menerus membuat saya lupa bahwa manusia memiliki batas. Mengakui kelelahan bukan tanda kelemahan, tetapi bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Dengan menerima kenyataan bahwa saya tidak dapat mengurus semua hal secara bersamaan, saya menemukan kembali sisi manusiawi yang selama ini saya tekan. Perawatan diri bisa hadir dalam bentuk sederhana, tidur yang cukup, menghentikan pekerjaan ketika tubuh mulai menolak, atau membiarkan pikiran beristirahat tanpa merasa bersalah. Namun, untuk mencapai tahap itu, saya harus mengubah pola pikir. Saya perlu melihat waktu istirahat bukan sebagai kemunduran, melainkan investasi agar hidup tetap berjalan dengan kualitas yang layak. Kesadaran ini muncul ketika saya mulai merasakan efek dari tekanan berkepanjangan. Tubuh memberi sinyal melalui kelelahan yang tidak hilang, dan pikiran mulai kehilangan fokus. Saya baru menyadari bahwa tubuh berbicara ketika saya mengabaikan kebutuhan dasarnya. Ada sisi emosional yang juga perlu dirawat. Saya sering menahan perasaan hanya karena terbiasa memprioritaskan hal lain. Padahal, menumpuk emosi tanpa memberi ruang untuk mengolahnya dapat mengakibatkan beban mental yang jauh lebih berat. Saya mulai menyadari pentingnya memberikan tempat bagi diri untuk merasakan, bukan sekadar menjalani. Ketika saya jujur terhadap keadaan emosional, saya menemukan kelegaan yang sebelumnya tidak pernah saya beri izin untuk hadir dalam menjalani perawatan diri. Saya belajar menciptakan batas. Batas yang tidak selalu mudah diterapkan, terutama ketika lingkungan terus menuntut lebih. Namun batas adalah cara untuk menjaga kesehatan mental agar tidak tergerus oleh ekspektasi yang sering tidak realistis. Saya mulai mengizinkan diri mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak harus saya tangani. Keputusan ini memberi ruang untuk fokus pada hal yang sesuai kapasitas. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa merawat diri bukan tindakan egois, tetapi bentuk tanggung jawab. Dengan menjaga keseimbangan, saya dapat hadir dalam hidup dengan kualitas yang lebih baik, bukan sekadar bertahan. Kesibukan mungkin tidak akan pernah berkurang, namun ketika diri mendapatkan perhatian yang pantas, hidup terasa lebih terarah.
Saya belajar bahwa di tengah cepatnya dunia modern, memberi waktu bagi tubuh dan pikiran adalah langkah penting untuk tetap merasa utuh. Jika Anda merasa perjalanan hidup terasa berat atau terlalu cepat, ingatlah bahwa setiap manusia berhak menemukan kembali ketenangannya. Tidak ada yang perlu diburu secara berlebihan, dan tidak ada yang harus dipikul sendirian. Melalui ruang-ruang refleksi seperti ini, kita belajar memahami ritme hidup dengan lebih bijak. Di Senandika Filsafat, Anda akan menemukan pembahasan yang sederhana, namun bermakna tentang hidup, cara berpikir, dan cara berdamai dengan diri sendiri. Tidak ada istilah rumit, tidak ada teori yang sulit diikuti, hanya percakapan yang membantu Anda melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih jernih. Mari berjalan perlahan, belajar bersama, dan menemukan kembali kedamaian yang mungkin sempat hilang. Selamat datang di perjalanan yang lebih tenang.